di hati menang, gak mungkin keluar sebuah dosa perbuatan. Terima kasih Tuhan Kau hadir di tempat ini. Terima kasih Kau telah kumpulkan kami bersama untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Dan ini waktunya kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah, ajar kami, didik kami, luruskan pikiran kami yang bengkok. Luruskan ya Tuhan setiap jalan-jalan kami yang salah. Lewat firman kami percaya hidup kami diluruskan. Kami diberikan pengertian yang benar. Dan biarlah saat ini roh hikmat dan wahyu menguasai kami sehingga kami dapat memahami setiap firman yang disampaikan. Dan kami mau Tuhan Engkau menguasai kami dengan roh-Mu sehingga firman ini menjadi rema dan daging atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Oh tidak apa-apa, hari ini aman. Terima kasih. Kadang-kadang kena rambut, jadi rambutnya ke sini terus, jadi geli. Oke, hari ini tadi nggak kebanjiran ya? Enggak ya? Puri ya, puji Tuhan. Tadi di mana tadi yang banyak yang banjur, jadi nggak bisa lewat gitu loh. Tapi puji Tuhan di sini enggak. Oke, shalom semuanya. Firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam pertobatan. Kita buka di dalam Mazmur 51 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini kata-kata Daud pada waktu dia tahu dia telah berbuat dosa, dia bertobat dan dikatakan Tuhan jadikan hatiku tahir. Saudara, di dalam Alkitab itu kan perjalanan anak-anak Tuhan. Orang-orang manusia atau tokoh Alkitab yang mirip-mirip sifat kita itu adalah Daud. Kalau Daniel itu terlalu lurus sampai Alkitab berkata bahwa Daniel itu teman-temannya aja tidak menemukan kesalahan. Jarang di antara kita, mungkin ada, tapi jarang ya seperti Daniel. Kemudian Yusuf itu ditolak, dia difitnah, digodain tante Potifar, dia menang. Dia menang atas kepahitan, banyak hal, dia itu menang. Tetapi kalau Daud, dia jatuh dalam perzinahan, dia membunuh, ya kan? Ada banyak hal yang dia lakukan pada waktu dia membawa tabut Allah. Dia juga melakukan kesalahan, dia banyak kesalahan. Tapi justru yang dikatakan orang yang dikasih dan berkenan kepada Tuhan itu bukan Daniel, bukan Yusuf, tetapi yang disebut orang yang berkenan di hati Tuhan itu malah Daud. Kenapa? Daud itu kayak kita sering jatuh bangun, tapi yang membuat Tuhan itu seneng, Daud itu kalau tahu salah dia cepat tobat. Gak cuma bertobat, dia ngakuin kesalahannya apa. Jadi gak gini, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Ini kurang rendah hati. Kalau Daud dia ngomong, kalau dia jatuh dia tahu karena dia iri, karena dia marah, karena dia kecewa, karena dia tergoda, dia ngomong sama Tuhan dan dia minta ampun. Nah itu yang Tuhan itu senang. Yang artinya kita itu rendah hati mengakui apa yang ada di hati kita dan kita tahu ini loh yang gak berkenan saya tahu Tuhan, maka itu dia katakan jadikan hatiku tahir ya Allah. Tahir itu artinya bersih, dibersihkan, disucikan dan dikatakan dan perbarui batinku dan roh yang teguh. Nah saudara, kita ini sebagai manusia kita lahir dari dosa. Sekalipun kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sifat dosa itu ada. Kita itu cenderung punya hati yang jahat. Kita baca di dalam Mazmur 52 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Saya baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih dari perkataan yang benar.
Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan menjemput engkau dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Saudara, di sini dikatakan begini, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan? Terus dikatakan engkau merancangkan penghancuran, lidahmu itu seperti pisau cukur yang diasah. Saudara, kalau sekarang orang-orang pakai pisau cukur pakai apa? Bapak-bapak, kalau cukur pakai apa? Silet ya. Silet itu sudah tajam kan? Dikatakan pisau cukur itu masih ditajamkan lagi, berarti tajam banget itu loh lidahnya. Saudara, ada banyak orang itu menghancurkan hati orang, nggak usah pakai pukulan, nggak usah dihantam, tapi perkataannya itu benar-benar menyakitkan hati. Pernah nggak ngerasain ada orang yang begitu? Ada saudara orang kalau ngomong itu, saya pernah punya, ada seseorang bilang ini, aduh saya itu punya saudara kalau ngomong nyakitin hati. Sampai begitu dia ngomong, kalau WhatsApp saya nggak berani baca. Karena bisa emosi dan badanku bisa gemetar karena menyakitkan. Itu biasanya saya langsung blok. Salah satu contohnya, dia tuh kalau ngomong, oh kamu itu sudah jelek, terkutuk, yang kata-kata begitu. Itu jahat banget, pedes banget, membuat orang itu terluka. Nah, dikatakan begini, kamu itu merancangkan menghancurkan lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, engkau mencintai yang jahat, engkau mencintai dusta, engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Lalu di akhir dikatakan, tetapi aku akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan mencabut engkau dan akan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau di dalam negeri orang yang hidup. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Mazmur 22 sampai 5 dikatakan, tetapi engkau akan dibinasakan Allah untuk selamanya. Engkau ditangkap dan diseret dari rumahmu dan dilenyapkan dari dunia orang hidup. Yang artinya, kalau kamu tetap dengan hidupmu, dengan sifatmu, kamu suka dengan dosa, pada saatnya kamu akan dibuang, dibinasakan oleh Tuhan. Nah, kita itu harus tahu dosa itu ada 3 level, ya kan? Mungkin pernah dengar, saya pernah nyampaikan di sini, dosa itu ada 3 level. Kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita itu orang Kristen itu seringkali sedikit-sedikit nyalahkan setan. Saudara, setan itu gak bisa mencobai saudara kalau bukan Tuhan yang mengizinkan. Tapi kalau Tuhan izinkan, seperti Tuhan mengizinkan setan mencobai Ayub, karena Tuhan tahu bahwa Ayub pasti menang, sudah diukur. Kedua, kecuali kita yang memang mau dicobai. Tapi Alkitab tuh berkata gini, kamu itu dicobai oleh keinginanmu sendiri. Kamu menginginkan keinginanmu sendiri, makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena yang mancing-mancing kita itu hati. Makanya Alkitab mengajar kita salibkan daging, sangkal diri. Karena sekarang peperanganmu itu bukan dengan setan. Tapi peperangan kita itu melawan keinginan kita sendiri. Nah, dosa tadi 3 level. Kalau menurut Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 tadi, yang pertama level itu, yang pertama ada 3 level ya. Yang pertama itu keinginan. Nah, pertama itu keinginan. Keinginan tuh begini saudara, kalau misalnya nih saya terluka dengan seseorang, ya kan, misalnya ada Ibu Kim di belakang itu, sahabat saya ada Ibu Kim, misalnya Bu Kim saya mau masak gitu ya, terus Bu Kim bilang gini, opo masakannya nggak enak sama sekali, saya dengar dia dari belakang, kira-kira saya tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Tersinggung kan, walaupun hatinya terbuat dari emas tetap tersinggung.
selama kita masih manusia. Waktu tersinggung itu belum dosa, saudara. Itu baru kayak tergores. Tapi kalau tersinggung ini kemudian saya mulai merenungkan, saya mulai entertain, saya mulai membayangkan, oh Bu Kim itu kok jahat ya, dia kok begini ya, tambah sakit hati, itu yang akhirnya jadi dosa. Kalau pertamanya enggak dong, sama lah saudara, tiba-tiba misalnya ada orang ngomong dengan saudara itu menyakitkan, saudara itu sakit. Tapi yang pertama itu belum dosa. Tapi waktu engkau mulai memelihara sakit hati, sampai rumah direnung-renungkan, sampai rumah dipikirin, sampai sehingga terluka, nah itu mulai jadi dosa. Sama Alkitab berkata, kalau engkau mengingini seseorang dalam pikiranmu, kamu sudah berzina. Tapi kalau cuma karena ada seseorang lewat, terus dia sengaja tiba-tiba lihat, wih cakep, belum dosa. Tapi kalau dia tatap terus, dibayang-bayangin, baru itu jadi dosa. Makanya sebelum itu menjadi dosa, mulai harus dipatahkan dari awal. Misalnya saya tersinggung, nah ini caranya saudara. Hati ini saudara gak bisa menyembuhkan hatimu, hatimu gak bisa menyembuhkan hatimu sendiri. Tapi caranya sembuh kalau pikiranmu diperbaharui. Contoh, misalnya tadi saya dengan Bu Kim, dia ngomong masakannya apa, bawa masakan kok gak enak. Nah tersinggung kan. Tapi kalau pikiranmu positif, melihat segala sesuatu dari hal yang positif, makanya Alkitab berkata, pikirkan apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, kemudian apa yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu yang baik. Nah, terus saya mikir gini, mungkin memang gak enak ya. Coba tak coba, mungkin memang gak enak. Terus saya tanya yang lain, memang gak enak ya. Oh, untung dia ngomong supaya nanti saya masak lagi gak seperti ini. Saya gini, memang caranya Bu Kim, misalnya Bu Kim tadi ngomong begitu, mungkin seharusnya ngomong caranya enggak gitu. Tapi saya belajar supaya saya nanti tidak melakukan hal yang sama. Kalau saya tersinggung waktu dia ngomong, masakannya enggak enak, saya nanti tidak akan mau seperti Bu Kim kalau ngomongin orang langsung di depan banyak orang, makanan enggak enak. Saya harus ngomong secara pribadi. Diolah di sini positif, hatimu sembuh. Makanya untuk menjaga hati dimulai dari engkau mulai membangun cara pikir yang benar. Makanya orang Kristen semakin dewasa, dia orang yang bisa menjaga hatinya. Dewasa itu gimana? Pikirannya terus diperbarui. Makanya kenapa kita terus mengisi pikiran dengan firman, itu firman yang membuat pikiran kita itu jadi lurus, jadi benar. Coba sekarang, ibu-ibu nanti lihat, atau bapak-bapak, kalau saudara tersinggung, ini tapi kebanyakan di ibu-ibu kan main perasaan. Perasaannya itu nggak langsung sakit ya tersenggol, tapi membuat yang semakin sakit kalau di rumah dipikirin, betul nggak ibu-ibu? Jadi di sini itu baru kesenggol, belum dosa. Tapi waktu di rumah lagi masak, kok orang itu ngomongnya gitu ya, orang ini jahat. Wih orang ini aku sudah capek-capek masak dihina. Itu lama-lama tambah robek hatinya, bener gak? Dimulai dari sini. Nah makanya dikatakan mulai level pertama keinginan. Di keinginan itu ada sombong, ada tersinggung, ada iri hati, pahit, ingin menghancurkan. Kalau hati ini, keinginan itu dibuahi. Sehingga saudara timbul pikiran-pikiran jahat dari hati, maka Alkitab berkata, dari hati timbul pikiran jahat. Tapi kalau pikiranmu sembuh, pikiranmu sehat, pikiranmu yang akan menguasai hati sehingga hatimu sembuh. Jadi sini dan sini itu harus sinkron.
saling menyembuhkan, saling menguasai. Nah, kemudian level yang kedua itu dosa perbuatan. Tadi kan di pikiran. Nah, kalau sudah di pikiran gak menang, itu akan membuahkan dosa perbuatan. Misalnya nih, saya sakit hati nih, saya mulai memendam sakit. Pasti nanti akhirnya, tadi saya contoh Bukim ya, Bukim itu sahabat, jadi saya ngomong Bukim gak akan sakit hati. Misalnya saya Bukim, saya tersinggung, saya Bukim. Saya mulai mikirin, ikut nanti akan timbul. Firman Tuhan katakan, kalau keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dari dosa pikiran, hati kemudian mulai kepada dosa perbuatan, mulai melahirkan buah dosa. Saya mulai kalau ketemu dia jadi agak sinis, jadi agak enggak suka, jadi agak ngomong saya mulai nyindir-nyindir, saya mulai kurang suka deket-deket dengan dia. Atau kalau saya kepahitan akhirnya mulai muncul keinginan menghancurkan orang itu, saya mulai menjelekkan dia, saya mulai mengata-ngatain oh orang ini demikian, saya mulai menghancurkan reputasi dia, nama dia saya mulai hancurkan. Dosa itu mulai kepada perbuatan. Dan kalau perbuatan itu terus, Alkitab berkata, apabila dosa itu sudah matang. Tadi ya firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 14-15 tadi dikatakan, dan apabila dosa itu sudah matang di ayat 15, apabila keinginan itu telah dibuai ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, artinya itu terus diulang-ulang sampai matang, dia melahirkan maut. Makanya dari keinginan mulai perbuatan dosa, lalu level ketiga adalah dosa itu kita tinggal di dalam dosa, suka dengan dosa itu, lalu akan melahirkan maut. Nah saudara, dosa yang dibenci Tuhan itu adalah kesombongan. Yang kedua, keras kepala atau bebal. Orang keras kepala gak mau berubah, aku memang seperti ini, itu dosa yang dibenci Tuhan selain kesombongan. Orang keras kepala itu sebenarnya juga sudah sombong. Jadi kita mulai belajar, mulai membereskan mulai dari keinginan dulu. Mulai dari hati dikuasai, kalau di hati menang gak mungkin keluar sebuah dosa perbuatan. Makanya perselingkuhan tidak mungkin orang ketemu langsung berselingkuh kalau tidak dipikirkan lebih dahulu. Dia mulai merancang-rancang dulu. Gimana cara mendekati, gimana cara godain. Kalau sudah tergoda nanti mau ngapain. Itu sudah di sini. Tapi kalau di sini sudah menang, orang itu cakep ngerayu-ngerayu, sudah gak usah dipikirin, gak usah mikirin, ojo sampai ngasih kesempatan, kau harus mulai menjauh dari dia, maka tidak akan pernah terjadi sesuatu. Menang di sini, menang di perbuatan. Amin. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Melahirkan maut. Nah, contohnya di dalam kehidupan Saul. Tentang kehidupan maut saya baca dulu deh di ayat yang paling terakhir ya. Nanti yang di Ibrani, bukan sampai ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 26 sampai 27 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Yang dimaksud orang durhaka adalah kamu sudah tahu kebenaran, artinya kamu sudah diselamatkan, kamu orang Kristen. Makanya di ayat 26 dikatakan, kalau kamu sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan akan kebenaran, artinya kamu adalah orang percaya. Sudah tahu ini salah, baru perbuatan, perbuatan dosa, segera minta ampun. Masih terbuka peluang untuk diampuni. Tapi kalau kamu memang suka dan mengeraskan hati,
yang KDRT, terus yang nyuri-nyuri, terus yang nipu-nipu, terus sampai matang. Maka melahirkan maut. Bisa sakit, ada seorang, ini luar biasa, ada pendoa yang kesaksian adalah salah satu istri seorang pemimpin di Indonesia. Dia sakit, tapi dia dulu Kristen, nyata dulu Kristen, terus kemudian murtad. Terus kemudian dia sakit, kemudian dia minta didoakan orang-orang Kristen supaya dia sembuh, dia mau bertobat. Terus Tuhan katakan gini, dia bertobat, dia akan diampuni. Dia diampuni kalau sudah mulai bertobat, terima Yesus. Tapi sakitnya tidak akan sembuh sampai mati. Tuhan katakan karena dosanya sudah terlalu jahat sampai matang. Ngerti sampai sini ya? Sudah sampai matang. Kalau sudah ada kesempatan dia bertobat, itu anugerah. Tapi jangan berharap kamu sembuh. Nah ini loh dosa, jangan sampai kamu bebal. Nah kemudian kalau kita lihat semua dosa itu selalu dimulai dari hati. Contohnya itu adalah si Saul. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. Nah, kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu jatuh kepadanya. Nah saudara, Saul itu gara-gara kadang-kadang kita itu nggak sadar. Iblis itu bisa pakai orang itu untuk melukai hati kita. Ya kan? Tapi sebenarnya soal terluka dan tidak itu sesuai, itu tergantung dari hatimu bagaimana meresponi. Waktu orang-orang nih para emak-emak dikatakan para perempuan, nah perempuan kan sering gitu ya, mereka nari-nari sambil membawa kecrek-kecrek terus ngomong, Saul menari, Saul berperang mengalahkan beribu-ribu, Daud sudah ganteng mengalahkan berlaksa-laksa, tersinggung. Waktu pertama tersinggung belum dosa. Itu baru dipancing keinginannya. Kamu ingin berdosa, ingin pahit atau enggak? Tapi membuat dia pahit karena mikirin. Dikatakan di ayat 8. Lalu bangkitlah marah Saul dengan sangat. Kenapa kok marahnya dengan sangat? Pertama sangat tersinggung. Kenapa? Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebenarnya setelah itu dia bisa beresin hatinya dengan pikiran yang benar. Oh ya orang-orang baru tahu lah Daud lebih muda dari aku, lagi ngetop-ngetopnya, lagi viral-viralnya di antara para emak-emak, ya kan? Kalau dia berpikir begitu, orang itu dewasa, dia nggak akan kepahitan. Pertama pasti tersinggung, tapi dia bisa meredakan. Tapi yang membuat dia tetap marah, dikatakan kepada Daud diperhitungkan mereka. Dikatakan sebab pikirnya, nah dek pikiran. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya nanti jabatan raja bisa-bisa jatuh ke tangan dia. Nah itu. Jadi hati ini bisa terluka. Waktu disenggol terluka, itu kayak pintu. Makanya saya pernah sampaikan, pintu itu, hati itu seperti pintu. Waktu digedor, bisa luka. Tapi itu nanti bisa benar-benar jadi luka atau enggak kalau pikiranmu mengentertain. Kalau pikiranmu setuju nambah-nambahi racun. Makanya kenapa Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Alkitab berkata jangan duduk dengan para pencemooh, jangan berdiri dengan orang-orang yang suka ngomong yang gak benar. Jangan kamu berjalan dengan para penghujat. Kenapa? Perkataan mereka memenuhi pikiranmu, membuat engkau lebih cepat untuk terluka. Nah, hati terus pikiran.
mulai mikirin. Nah, itu sebabnya pada akhirnya di dalam 1 Samuel 19 ayat 1 berkata, baca sama-sama 1, 2, 3. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Dikatakan bahwa Daud harus dibunuh. Nah, keinginan dibuahi melahirkan dosa. Pada akhirnya kamu gak kuasai, pikiranmu sudah mulai berdosa, tetap gak kamu kuasai, maka akan lahir pada perbuatan dosa. Akhirnya dia mengumumkan Daud harus dibunuh. Tapi dikatakan Yonatan suka kepada Daud, artinya dia itu mengasihi Daud seperti sahabatnya, sampai dikatakan seperti nyawanya sendiri. Makanya dia yang dipakai Tuhan untuk melindungi Daud. Dia yang selalu ngomong, Daud, papaku hari ini lagi marah pingin bunuh kamu, jangan datang ke istana. Nah, hati ini bagian manusia yang paling rapuh. Makanya bahasa Indonesia itu benar. Hati itu kalau digambarkan hatinya tercabik-cabik, betul? Hatinya seperti tersayat-sayat, hatinya dirobek-robek, hatinya remuk redam, betul nggak? Nggak pernah ada katakan pikirannya disayat-sayat, pikirannya remuk redam, nggak pernah. Cuma paling pikirannya pusing, stres sudah. Karena bagian paling lemah itu hati. Tapi yang bisa menjaga hatimu itu pikiran. Makanya berespon benar itu dengan apa? Menangkal setiap perasaan hati yang sakit, mulai mikir benar. Makanya Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau ada yang buruk, terus di sini gini, sekalipun ini buruk, sekali ini gagal, sekalipun orang mengacaukan apa yang sudah aku rancang, Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, maka hatimu pasti beres. Amin. Daud itu pikirannya terus demikian. Makanya Yusuf kenapa sampai enggak kepahitan? Bukan hatinya lebih kebal dari kita, enggak. Hatinya sama, yang beda cara pikirnya. Makanya dia berkata, pada waktu saudara-saudaranya berkata, kamu pasti dendam sama kita. Kita dulu membuang kamu, menjual kamu. Dia bilang gini, kalian memang merancang-rancang yang buruk. Tidak masalah, karena Tuhan itu bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Memang Tuhan mengirimkan aku duluan supaya dengan demikian aku bisa memelihara kamu. Kamu harus hidup dalam pertobatan, dimulai dari mengakui kamu salah, tapi kemudian pikiran kita semakin hari semakin dewasa. Makanya kalau cuma pikiran kita, ya karena saya begini. Nah, kenapa di dalam pernikahan banyak orang itu pernikahannya nggak bahagia? Yang istri, misalnya gini, suaminya kerja keras, dia nggak bersyukur karena bilang gini, ya memang tugasnya begitu, ya memang dia harus lakukan itu. Tapi kalau dia berpikir sekalipun itu adalah tanggung jawab seorang suami, tapi kalau dia bekerja aku tetap berterima kasih. Karena sekalipun tanggung jawab, nggak banyak suami yang bertanggung jawab, betul? Suami-suami juga begitu, istrinya masak, ngelayani, terus punya pikiran, ya memang harus itu, ngapain aku berterima kasih? Karena pikirannya salah, tindakannya juga salah. Tapi kalau dia mikir, sekalipun memang tugas istri, tapi kan dia bisa milih untuk nggak mau melakukan. Tapi kalau dia melakukan, saya harus berterima kasih. Nah, itu yang membuat hatimu menjadi benar. Nah, kemudian tadi ya, hati ini, semua dosa dimulai dari hati. Makanya baru dari hati harus diberesin. Engkau tidak bisa membereskan sebelum kamu mulai menangkalnya dengan pikiran. Makanya peperangannya di pikiran, bukan di hati. Pikiranmu berperang. Kayak contohnya, pada waktu kita mulai luka, terus kita mikirin, enggak,
segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan sedang melatih aku untuk berespon benar, maka hatimu akan terus bertumbuh semakin hari semakin kuat. Yang kuat lebih dulu di pikiran. Nah, bagaimana sih kemudian kita bertobat? Pertama, bertobat harus dimulai dari minta ampun dengan jujur ngomong dosamu apa. Itu namanya saudara sadar dosanya apa. Jadi bertobat itu kayak gini, Tuhan ampuni dosa-dosaku, itu enggak rendah hati. Kalau memang ada yang saudara tidak tahu dosamu, gak apa-apa saudara. Tuhan, hari ini mungkin banyak dosa yang aku lakukan, Tuhan kau mengampuni. Tapi ada dosa yang saudara tahu, kau mau akui, Tuhan aku tadi sakit hati, aku tadi sempat kecewa, aku iri, aku tadi merasa engkau gak adil. Melihat orang-orang fasik kok kayak enak-enak saja, sementara aku sudah setia, aku sempat kecewa, engkau menolong aku supaya hatiku bersih, supaya hatiku beres. Tapi yang kedua, berbalik bertobat. Minta ampun itu bukan bertobat. Minta ampun itu minta dosamu diampuni, tapi itu bukan pertobatan. Minta ampun menghasilkan engkau diampuni, tapi tidak dipulihkan. Pulih itu hanya terjadi kalau kamu bertobat. Beda. Kalau si Daud, waktu setelah selesai berzina, selesai membunuh Uria, kemudian minta ampun, dosanya diampuni. Tapi dia enggak dipulihkan. Kalau enggak berbalik dari dosanya, dia tetap berdosa. Maka yang akhirnya terus menerus minta ampun, dosa lagi, minta ampun, dosa lagi. Buahnya adalah dia menjadi bebal. Nah, kalau kita sudah berbalik berbuat dosa, dari dosa bertobat, itu di dalam Yesaya 55 ayat 7 berkata begini. Kita baca Yesaya 55 ayat 7. 1, 2, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, ini bertobat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, lalu kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan. Nah, kita itu waktu terima Yesus, posisi kita di sini, ini posisi kebenaran. Posisi nol, ina benar, posisi netral di sini. Waktu saudara berdosa, maka saudara melangkah kepada perkara yang negatif kan. Saudara mundur, saudara mencuri, saudara berbuat dosa, saudara membunuh, saudara berzina, menipu di sini. Waktu saudara bertobat, saudara kembali kepada Tuhan, tapi nol, tidak mendapatkan upah apa-apa. Tetapi setelah bertobat, saudara harus bertumbuh dalam kebenaran, melangkah semakin hari semakin berbuah. Nah, itu kita lihat di dalam Efesus 4, ini ayat terakhir. Efesus 4 ayat 28, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tadi posisi nol, posisi benar di sini, tapi belum bertumbuh. Ini yang namanya bayi rohani. Kamu itu kemudian pencuri, kamu di sisi negatif, kamu keluar dari Tuhan. Waktu kamu minta pengampunan kepada Tuhan dan berbalik dari jasa, dari sifatmu yang jahat, kamu kembali pada titik nol. Belum dapat upah. Makanya Alkitab berkata, yang mencuri jangan mencuri lagi, balik. Kemudian dikatakan, lalu kamu harus bekerja keras. Setelah bekerja keras, kamu melakukan pekerjaan yang baik, semakin bertumbuh. Lalu membagikan sesuatu kepada orang lain. Artinya kamu mulai bertumbuh, kamu mulai berbuah, kamu sekarang mulai tahu tanggung jawab. Mulai bekerja, kemudian melakukan pekerjaan yang baik, lalu buah-buahmu bisa dinikmati orang. Dulu saudara adalah orang yang suka maki-maki orang, sekarang gak maki-maki, sudah bagus tapi gak ada nilainya.
Tapi sekarang mulut kita pakai untuk memberkati orang, menyembuhkan orang, perkataan kita menjadi berkat, perkataan kita memulihkan, menyembuhkan, memotivasi orang. Itu yang namanya engkau sudah mulai berbuah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi di dalam kehidupan kita, waktu bertobat kembali dari nol. Kalau engkau cuma minta ampun, posisimu tetap di sini. Engkau diampuni, tapi engkau nggak pulih karena engkau tidak kembali kepada Tuhan. Makanya kita mulai bertumbuh. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Siapkan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Sekali lagi, dosa dimulai dari hati. Anak Tuhan tidak dicobai oleh setan, tapi dicobai oleh keinginan. Makanya setan hanya memancing, menggoda dari keinginan saudara. Setan itu mempelajari apa yang paling kau ingini. Kalau kita diet ya, kalau saya diet, karena saya suka coklat. Gak usah dicobai banyak-banyak. Taruh aja coklat di depan saya. Maka saya berperangan rohani. Makan apa enggak? Betul? Karena iblis itu tahu apa yang paling saya ingin. Kalau di situ dikasih makan yang saya enggak suka, bukan pencobaan. Tapi yang dicobai itu yaitu tadi keinginan kita, maka kita bereskan. Amin. Haleluya.